2018 itu saya pada Orma lagi break syuting, rencana kan mau masuk RCTI. Terus baru bikin sampel scene terakhir, kata saudara besok syuting Bu, hari Minggu jangan deh, saya capek banget karena baru menyelesaikan film, belum tidur. Nah hari Minggu itu istirahat rencana, pagi-pagi habis ada tamu, kalau nggak salah Pak RT, ngobrol lah, tamunya pulang, beliau ke kamar mandi, begitu keluar di depan kamar mandi sudah gitu ya, seperti gejala stroke kayak gitu. Nah terus saya langsung lari, panik, saya tangkap berdua anak saya, terus langsung saya bawa karena darurat saya ke klinik. Ternyata di klinik nggak bisa, akhirnya kata keponakan saya, tante bawa ke UGD rumah sakit besar saja, coba lari ke rumah sakit terdekat di Harapan Bunda lah. Itu ternyata stroke pertama itu katanya agak telat juga bawanya, tapi alhamdulillah sih maksudnya nggak sadar, tapi kesininya terus sembuh. Stroke pertama itu sehat lah, bisa jalan lagi, bisa naik sepeda lagi. Itu 2018. Dan pada waktu sembuh itu dan sekarang gejalanya itu timbul kembali apa gimana? Timbul kembali setahun kemudian kalau nggak salah. Beliau masih tetap tuh naik sepeda, walaupun beliau itu penglihatannya nggak lihat, tapi dia hafal dengan jalur-jalur jalanan. Dia hobinya keliling tuh ke perumahan BHP, kemana, kadang-kadang hilang kemana nih, tahu-tahu ke Taman Mini, padahal beliau matanya nggak begitu lihat. Bisa balik lagi ke rumah gitu? Bisa. Terus syuting itu juga dia nggak bisa lihat, nggak baca, jadi saya yang bacain naskah. Dia memang feeling hafalnya itu memang cepet nangkep. Kayak gitu. Rabun apa memang udah tidak jelas? Nggak tahu sih, katanya sih kayak seperti glaukoma atau gimana, tapi terus stroke kedua tahun berapa gitu ya. Jadi hasil labnya bagus. Terus besok paginya kan begitu udah pulang, saya bawa ke rumah sakit mata di Rawamangun, langsung dioperasi, alhamdulillah bisa lihat. Itu Berarti kagak ada penyakit yang ini ya Mbak, apa sih namanya, keras gitu? ada lagi ya, dia juga ada ginjal. Ada ginjal juga, diabetes juga, seperti itu. Tapi bisa ditangani gitu? Iya bisa, tapi ini yang terakhir itu karena saya memang mengurus sendirian. Anak saya satu, berdua, tapi dia kan harus kerja, jadi istilahnya saya sendiri kan di rumah, hampir dari pagi sampai malam gitu. Jadi karena orangnya tiduran kan saya angkat, setiap hari saya angkatin, saya didudukin ke kursi roda, saya ajak jalan ke taman atau kemana refreshing seperti itu. Udah berobat kemana sih? Oh banyak, ya udah terapi akupuntur, udah macam apa aja sudah semuanya. Tapi tidak ada hasil gitu? Ya yang nggak ada hasil yang sekarang ini, yang jadi pas setahun yang lalu persis nih bulan puasa, waktu itu puasa pertama itu jadi mulanya jatuh sama saya berdua, jadi diangkat jatuh. Ya mau bagaimana lagi, karena orangnya kan ingin bangun. Saya bilang saya lagi lemah, nggak bisa ngangkat, berat kan, tapi ingin bangun, ya sudah bismillah gitu. Tapi pada waktu mau mengembalikan jatuh berdua. Nah terus dari bulan puasa kemarin itu, setahun yang lalu dirawat, terus tidak sadar di ICU 3 minggu, dipulangkan dengan keadaan seperti di ICU. Itu dirawat sendiri di rumah, alhamdulillah. Lepas ini juga GNT, itu pakai selang makanan, bisa lepas semua, ini juga lepas karena beliau juga stres pakai itu. Saya berusaha suapin sendiri, dokternya nggak percaya kalau aku bisa kasih makan. Saya videoin tuh masih bisa ngunyah, masih bisa makan.
Nah terus kesininya itu kena dekubitus, luka tekan. Oh, Jadi ini kakinya harus diamputasi. Tadi yang sebelah kanan itu karena diselimutin kan nggak kelihatan ya. Malah ini dalam 2 hari ini malah sudah menghitam. Tapi saya lagi kan kemarin dirawat juga nih terakhir di rumah sakit haji karena rumah sakit penuh semua. Yang terdekat di rumah sakit haji. Terus harus dirawat sendiri dekubitusnya. Untuk tindakan berikutnya agak riskan. Dokter nggak berani karena kan sudah banyak penyakitnya, terus sudah lansia, jadi kan resiko tinggi. Jadi masih belum ada pertimbangan lah kayak gitu. Jadi ya sudah katanya dirawat sendiri, saya terima. Insya Allah dirawat sendiri dengan perawat di rumah. berarti perawat yang bolak-balik Datang. Mbak, Iya. mungkin ada omongan nggak sih Mbak? Nggak sempet gitu? Enggak, karena dia ini sudah dari bulan puasa kemarin ini terus tiba-tiba beliau sudah tidak bisa komunikasi. Sebelumnya masih bisa Mbak? Masih dan dia memang orang diam, jadi nggak pernah rewel-rewel, nggak pernah ini itu gitu. Kalau menurut saya dia suami terbaik, nggak pernah marah, nggak pernah apapun. Sosok Mbak Dorman yang baik hati berarti. Iya, makan nggak pernah protes. Apa yang ada kalau nggak suka, ya nggak pernah protes. Suka dimakan, nggak suka nggak usah, nggak pernah ngomong apa-apa. Sama anak pun juga begitu. Iya, dia nggak pernah banyak ngomong, nggak pernah ngobrol kita. Dia hobinya baca. Baca buku novel. Ya enggak, buku apa aja, buku kebudayaan, buku seni, buku agama, buku apa aja, mau hobinya. Kalau udah kerja, udah baca itu dia, udah seperti itu. Bukunya banyak, sekarang udah pindah ke Sanggar Humaniora itu semua. Banyak banget. Iya. Itu buku abang tuh. Kalau kerja, oleh-olehnya itu bukannya apa, pasti buku. Digendong yang ada buku. Sampai banyak banget buku baru yang belum kebaca. Karena beliau udah keburu sakit. Jadi seperti itu. Mungkin ada pesan gitu? Nggak ada sama sekali. Nggak ada, memang kebetulan juga memang orangnya nggak pernah rewel, nggak pernah ngomong, nggak pernah apa. Contoh waktu masih muda ya, semuanya saya dikasih duit, saya bilang, Mas duitnya habis, ya sudah besok kalau ada lagi gitu. Iya paling jawabnya seperti itu, nggak pernah marah, maunya kamu duitnya dikemanain, nggak pernah, belum pernah sama sekali. Dan kalau di mata Pak Ade itu Mbah Dorman itu seperti apa sih? Buat saya Bang Dorman itu komplit ya. Dia sebagai bapak yang bagus, yang baik, suami yang baik, jadi guru banyak orang, termasuk saya. Kalau saya hitung dari sejak awal ketemu sampai sekarang itu ya sudah 40 tahun saya berguru sama abang, baik berguru secara akademik maupun secara ya guru kehidupan buat saya itu. Mungkin ada kenangan gitu dari Pak Ade dan Mbah gitu, dari yang kamu bakalan kebaikan Mbah Dorman sendiri. Siapa ini? Mbak atau? Mbah sama Pak Ade. Mbak dulu kali. Apa kenangan yang paling mendalam sama abang? Ya semuanya baik sih, orang nggak pernah rewel, nggak pernah ini, nggak pernah protes, nggak pernah marah. Berarti memang udah sosok yang perfect gitu Mbah Dorman itu. Iya, nggak pernah usil, nggak pernah. Beda dari yang di film ya. Ya lain sekali, nggak pernah apa-apa. Bener nggak bohong, nggak pernah. Kalau Pak Ade sendiri? Ya kalau abang itu di film itu ya benar-benar dia memainkan karakter yang dipercayakan oleh sutradara untuk dimainkan gitu.
Jadi buat saya itu abang berhasil ya sebagai satu aktor, terutama ketika dia memerankan etnis Batak. Saya dulu waktu sebelum kenal abang masih di kota kelahiran saya di Sumatera. Kebetulan kan saya sekolah sambil bekerja di bioskop. Jadi hampir semua bintang film itu saya kenal gitu loh. Ya terutama abang gitu. Jadi waktu awal-awal ketemu sama abang itu kan saya itu di Jakarta tahun 83 itu jadi supir angkot. Itu perkenalan saya pertama sama abang. Abang itu di pinggir jalan di depan gudang air di Pasar Induk Kramat Jati kan. Karena buat saya itu kan bintang film itu sesuatu ya, sebagai orang daerah itu kalau ngeliat bintang film itu pokoknya luar biasa gitu. Saya melihat kok ini ada bintang film sangat sederhana dan bersahaja di pinggir jalan gitu kan. Saya lagi nyetir bawa angkot omprengan gitu. Karena saya orang Jawa yang lahir di Batak dan ketemu sama aktor Batak, saya pikir kan saya supaya dekat tuh pakai bahasa Batak gitu kan. Bah, lai dorman doh, get to dia doh kamu gitu kan. Abang diem, lah memang dia ternyata bukan orang Batak. Ternyata abang tuh blasteran. Itu Purwokerto sama mana Mbak? Sama-sama orang Purwokerto. Jadi abang itu luar biasa. Gitu jadi orang afak lah istilahnya kan, orang Purwokerto tapi berhasil sebagai orang Batak. Ketika saya ajak ngomong Batak dia nggak tahu. Iya, sampai saya tanya, abang mau kemana? Mau ke Youth Center. Ngapain? Mau ada latihan teater. Wah, ayolah naik gitu. Singkat cerita naiklah dia di mobil. Dari mulai depan Pasar Induk sampai Gelanggang Remaja Jakarta Timur itu nyaris dia tidak ada bicara apa-apa kecuali hanya mendengar omongan saya yang buat saya itu surprise gitu kan, ketemu bintang film. Jadi intinya aku ikutlah bang, kayak mana lah, awak juga pengen jadi bintang film gitu kan, awak latihan, ya udah latihan lah kau gitu. Jadi kalau bicara kenangan, inilah kenangan yang ingin saya ceritakan selain pertemuan itu adalah bagaimana saya berproses dengan dia. Kamu bisa bayangin, saya bilang saya ingin belajar sama abang, ikut latihan, ya udah latihan. Jadi seminggu 2 kali itu saya datang. Saya tuh cuma disuruh duduk, suruh nonton latihan, gitu kan. Orang berproses kan dengan segala rupa bermain teater, saya cuma disuruh duduk. Bisa kamu bayangin, setiap kali datang seminggu 2 kali, berbulan-bulan, saya hanya disuruh duduk, tidak pernah diajak berproses, suruh diduduk gitu. Boring lah ya, saya bete kan di Gelanggang Remaja itu kan banyak komunitas teater, tidak cuma abang. Zaman dulu ada Bang Diding Boneng, nah terus kemudian ada Nendra, Cak Winarso, terus Mas Sudbianto, adiknya WS Rendra dan segala rupa gitu. Tiba-tiba karena saya seperti dicuekin sama abang, saya ikut latihan sama Diding Boneng. Diding Boneng pada waktu itu sedang ngetop-ngetopnya juga memerankan tokoh Boneng di sinetron weekly itu mingguan, serial Rumah Masa Depan gitu. Saya tinggalin Bang Dorman, saya ikut berproses. Teruslah berproses sampai akhirnya itu tahun 83, maka menjadi jelas ketika tahun 2013 saya ajak abang ke Batam gitu kan, ajak ke Batam, kita bikin sekolah seni di sana kan, abang ngajar kan gitu. Di depan murid itu saya kemukakan sama adik-adik di sana kan. Ini guru saya gitu, abang saya, senior saya, dia bintang film bla 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 gitu. Apa yang terjadi di depan anak-anak itu dibantah sama dia. Edi Karsito tuh bukan murid saya, dia muridnya Boneng, dia bilang gitu kan. Nah, terus akhirnya aku kan istilahnya protes kan lah gitu. Jadi kenapa dulu saya berbulan-bulan abang diamin gitu kan, abang diamin mau ikut latihan cuma abang suruh nonton. Nah di situ ternyata rahasianya. Maka saya langsung merasa luar biasa, ini guru kehidupan saya gitu. Jadi abang bilang begini, sudah ratusan orang ya kan datang kepada saya ya kan, yang pada akhirnya ya pergi, nggak pernah betah, pergi datang pergi gitu. Nah jadi sebetulnya saya
sedang mengajari kamu bagaimana belajar teater itu adalah melihat, mendengar, dan merasakan. Nah, ternyata kuncinya di situ. Jadi latihan itu kata dia nggak harus berproses, ikut eksplorasi, olah tubuh, olah fisik, latihan vokal segala rupa. Jadi dia ternyata dia punya pandangan lain terhadap saya gitu loh. Bahwa buat saya itu cukup melihat, mendengar, merasakan. Dan itu emang terbukti, saya terbentuk. Jadi saya justru belajar dari Bang Dorman itu ya belajar dari perilaku gitu loh. Terus buat saya memang abang itu tipe pembelajar kalau menurut saya. Jadi kalau di orang Islam itu ada utlubul ilmi walau bisin. Utlubul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Tuntutlah ilmu dari Buayan sampai ke Liang Lahat. Jadi sampai akhir hayatnya abang itu ya itu seperti tadi Mbak bilang, dia kalau kemana-mana habis kerja, habis syuting, pulangnya itu bukan bawa apa-apa, bawa buku baru. Dan di akhir-akhir kondisi beliau yang kesehatannya menurun itulah saya datang ke sini, terus Mbak bilang, abang bilang itu alat-alat musik segala rupa, terus sound system, terus buku-buku, udah kamu bawa aja, dia bilang gitu kan kamu di sana banyak murid. Ya alhamdulillah, mudah-mudahan itu menjadi amal jariah buat abang kan gitu. Jadi ilmu yang manfaat gitu kan. Nah makanya saya selalu mengajarkan kepada adik-adik, salah satu adab yang memang harus kita jaga itu adalah menghormati guru, menghormati orang tua. Dengan cara apa? Mengamalkan ilmu apa yang diajarkan sama abang. Dan ilmu buat saya dari abang itu adalah ilmu kesederhanaan. Dia itu benar-benar seorang tokoh yang tidak jumawa, rendah hati, tidak rumongso kalau orang Jawa bilang itu, tidak merasa. Dia itu orang hebat, ya kan, orang hebat. Tetapi dia tidak merasa, ya biasa aja gitu. Nah sekarang ini yang saya sesali itu adalah, kalau boleh saya agak sedikit melo gitu loh. Berapa kali abang minta dibuatkan pertunjukan sama saya. Dia pengen menyutradarai, membuat pementasan teater. Saya diminta untuk jadi produsernya yang ngelola. Bukan saya nggak mau gitu, tapi saya juga nggak ngira seperti ini kan. Ntar ya bang, sabar gitu. Itu udah ada 3 kali ya bang, lebih. Abang itu pengen banget berproses sama saya gitu, bikin pertunjukan teater. Coba karena saya ini juga kan jurnalis, ya kan. Kerja jurnalis itu kan nggak ada waktunya mbak. Kapan dipanggil jalan ngeliput apa segala rupa. Saya sampai bilang jadi wartawan itu hari kiamat aja liputan, apalagi cuma hari Minggu. Ini sekarang teman-teman hari Minggu pagi-pagi tadi udah ke rumah. Mungkin kalau saya tidak punya naluri jurnalistik udah saya tolak tadi teman-teman, tapi karena saya jurnalis saya tahu kerja keras kawan-kawan ini. Ditambah lagi kita juga perlu mengapresiasi abang ya. Kita sedih kadang-kadang seniman-seniman ini kerap kali di masa tuanya itu kurang diperhatikan baik oleh pemerintah maupun perusahaan-perusahaan film yang pernah memanfaatkan kompetensi jasa mereka gitu. Ya contohnya abang lah. Tapi kami alhamdulillah keluarga kami tidak, kita tidak merasa, karena kita juga belajar dari guru yang lain bahwa seniman itu memang harus gagah dalam kemiskinan, gagah dalam segala apapun. Tidak boleh menjual kesedihan untuk mendapat simpati dari orang lain. Kami smile aja, senyum aja, dan alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah, abang selalu ada aja jalan solusi ya. Kita tetap bisa nyaman ya, makan tetap enak, ada yang dimakan, tempat tinggal ya memadai, ada yang bantu terus gitu loh. Ya kemarin juga kita sempat bikin bikin konten buat cucu. Itu subhanallah itu yang ngedoain itu ribuan gitu loh. Ya termasuk teman-teman kan ini akhirnya
tahu kondisi abang, jadi kita terima kasih juga nih buat RCTI ya kan memberikan atensi. Iya. Mbak Marcella Jalianti kemarin kesini, terus Mas Yosri Jalmanua, banyak lah gitu. Sebetulnya abang itu banyak yang nyayang, banyak menyayang. Kita nggak ekspos. Iya, ya hampir boleh dikata nggak ada musuh lah kalau abang itu. Itu sih kalau buat saya yang bisa saya sampaikan. Terakhir Bang, doa untuk Bang Nurman agar cepat sembuh. Iya, kalau saya pribadi kan doanya itu yang terbaik aja menurut Allah, ya gitu. Jadi ciri-ciri orang mutakin itu kan ikhlas, sabar, tawakal. Jadi kita minta sama Allah itu ya minta ridhonya gitu. Jadi Allah lebih tahu. Jadi apapun kalau Allah udah ridho, ya kan, itu yang terbaik. Jadi kami berdoa sekeluarga ya yang terbaik buat abang. Jadi apapun yang harus kami terima ya ini gitu kan, karena mengurus orang sakit itu kan juga menjadi kiparat katanya, mendapat ampunan dari Allah, baik yang merawat maupun yang sakit gitu, karena sama ikhlas gitu. Itu sih. Mungkin Mbak ada pesan juga untuk teman-teman. Ya, kalau abang selama ini bergaul di perfilman maupun dimanapun, seandainya ada salah, mohon dimaafkan. Itu aja, semoga mendapatkan jalan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.